Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih Bapa, karena itu kami mau melandasi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, kami perbuat, kami perkatakan, semuanya boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai semua aktivitas kita. Saya ambil firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Efesus 5 ayat 3 sampai ayat 5. Ayat yang ketiga berkata begini, saudara, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, firman ini berkata kepada kita semua, kalau kita lihat Efesus pasal yang kelima ini, ya, nasihat tentang kita ini harus hidup sebagai anak-anak terang. Iya, karena apa, saudara? Kita ini adalah gereja Tuhan. Apa itu gereja? Gereja itu bukan bangunan, tetapi gereja itu dikatakan kumpulan orang benar yang dipanggil dari dalam gelap keluar dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Karena itu ketika kita menyebut diri kita ini mengenal Kristus, maka kita harus hidup menjadi anak-anak terang. Nah, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, saudara? Efesus 5 ayat 3 berkata, ciri-cirinya itu yang harus kita hidupi dan kita lakukan dalam hidup kita adalah sebagai anak terang. Dikatakan ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Tidak mudah, saudara, ya, menjadi orang percaya kepada Kristus itu tidak seenak yang kita bayangkan atau kita pikir selama ini. Ada perjuangan dari kita. Ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya, ya Bu, ya saya itu belajar agama Kristen. Ya, saya tuh bingung. Katanya kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah. Ya, tetapi di ayat yang lain dikatakan bahwa kita ini tidak bisa masuk surga kalau hidup kita ini tidak berkenan dan kita ini tidak layak kepada Tuhan. Jadi yang benar tuh yang mana? Saya katakan, saudara, kita ini selamat karena kasih karunia. Itu benar sekali dan yes. Artinya apa? Sejak manusia diciptakan di dalam dunia dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika mereka kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah, dan maut itulah akibat dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut. Ya, sehingga darah kambing, domba, lembu jantan, lembu sapi, ya tidak ada lagi yang bisa menghapus darah dosa manusia. Kita tahu di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel itu melakukan dosa, Tuhan sudah mengatur hukum-hukumnya. Mereka harus mempersembahkan anak domba, jantan, kambing, lembu dan lain sebagainya untuk penghapusan dosa. Tetapi karena dosa manusia sudah begitu kotor, tidak lagi darah kambing domba yang bisa menghapus dosa itu, maka Tuhan sendiri yang turun dalam rupa manusia. Dan dia harus mengorbankan darahnya. Mungkin banyak yang berkata, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Tuhan harus mati? Ya karena dari awalnya perjanjian itu darah itu menghapus dosa. Kenapa Yesus dikatakan domba Allah? Ya, Yesus adalah anak domba Allah. Dialah korban penghapus dosa yang terbaik
Dialah korban penghapus dosa yang termulia, dan tidak ada lagi darah lain yang bisa menghapus dosa manusia selain darah Kristus, yaitu Anak Allah, Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang harus dikorbankan. Itu ketika pertama kali kita menerima Yesus, kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita karena kasih karunia. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, firman Tuhan berkata kita harus mengerjakan keselamatan itu supaya kita bisa menikmati hidup kekal. Nah, keselamatan itu seperti itu. Tuhan sudah berikan masuk dalam hidup yang kekal, yaitu tiket keselamatan itu darah Yesus. Tapi kalau kita tidak melangkah, bertindak, melakukan apa yang disuruh Tuhan, maka kita nggak akan pernah bisa menikmati. Makanya sudah dikatakan di sini, setelah kita itu diselamatkan, kita percaya pada Tuhan, maka akan harus ada usaha, upaya dari diri manusia itu sebagai tanda bahwa engkau menghormati Tuhan, engkau menghormati Allah, engkau menghormati pengorbanannya, dan kita tidak main-main. Kita ini hanya manusia, jangan pernah sombong dengan Tuhan. Salah satu cara untuk kita hidup menjadi anak terang itu dikatakan apa? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Menyebut saja pun percabulan, kecemaran, hal-hal yang tidak senonoh atau keserakahan itu tidak boleh, saudara. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, saya tuh heran ada begitu banyak orang Kristen yang menggampangkan kekristenan. Sehingga hidupnya semrawut, hidupnya seenaknya sendiri. Karena dia tidak memahami tentang kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang mengerjakan keselamatan itu, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi anak terang? Jangan ada percabulan. Saudara yang hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, terikat dengan film porno dan lain sebagainya, Anda harus melepaskan diri. Dari kecemaran, dari keserakahan, orang yang serakah, tidak pernah puas bagi dirinya, tidak pernah mau menolong orang lain, gak pernah mau menabur, pelit. Nah, itu tidak akan bisa dikatakan hidup kudus kalau kita ini masih hidup dalam semuanya ini, saudara. Demikian dikatakan di sana, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapan syukur. Kita ini tidak boleh ketika kita menyatakan diri kita anak Tuhan, kita ini anak terang, maka tidak boleh ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Kata-kata makian, kotor, lalu apalagi perkataan yang kosong, yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, diomongin, gak perlu, saudara. Kita berjaga-jaga dengan perkataan kita, karena menurut perkataan engkau akan dibenarkan, menurut perkataan pula engkau akan dihukum. Jangan ada perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, sembarangan. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Anak terang itu cirinya apa? Dia banyak bersyukur dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang enak, yang tidak enak, dia selalu mau bersyukur. Dan dikatakan ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik. Kita disuruh ingat baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya sekalipun kita ini sudah Kristen, kalau kita itu hidup cemar, ada orang sundal, orang serakah, artinya penyembah berhala, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Hati-hati, firman ini mengingatkan, sebab karena itu ingatlah ini baik-baik. Kalau disuruh ingat baik-baik, berarti ini pesan yang harus digarisbawahi, garis merah, di stabilo. Karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal. Siapa orang sundal itu? Orang yang suka terus hidup dalam kecemaran, kenajisan. Sundal, punya roh sundal.
Yang perempuan gak bisa lihat laki-laki, jatuh cinta, laki-laki gak bisa lihat perempuan. Walaupun sudah menikah, udah punya istri, suami orang, istri orang diambil lah, ini namanya sundal. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang cemar sama. Ya, orang-orang yang hidup dalam kecemaran, membawa dirinya dalam kecemaran. Ya, atau orang serakah, tidak pernah cukup bagi dirinya, terus saja saudara, sehingga gak pernah menabur, gak pernah ingat orang lain, gak pernah ingat memberkati, menopang pelayan Tuhan. Ya, tidak pernah. Karena apa? Serakah. Ya, serakah dengan keserakahan terus dan terus. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu penyembah berhala. Ya, mereka itu tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi mari kita ingat baik-baik, mari kita hidup baik-baik, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita ini menjadi anak-anak terang. Buang percabulan, kenajisan, kecemaran, keserakahan. Orang yang serakah juga diingatkan terus di sini. Jangan serakah, tanda kita hidup sebagai anak terang. Kita gak serakah, kita mau berbagi. Karena itu, ya mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan mari kita melakukan firman Tuhan agar hidup kita berbahagia dan kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya surga itu mulia, surga itu kudus, dan tanpa kekudusan kami tidak mungkin melihat Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang kekasih. Jadikan kami sebagai anak-anak yang menghormati kekudusan-Mu, agar kami boleh masuk dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Bawa kami untuk selalu menyadari Tuhan, bahwa tanpa kekudusan kami tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Mari dengan hati saudara kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang kudus, yang bersemayam di dalam kemuliaan. Ajar kami untuk hidup sebagai anak-anak terang-Mu Tuhan, agar kami layak menikmati kerajaan sorga. Mampukan setiap kami untuk berjuang melawan kedagingan, membuang segala kecemaran, percabulan, kenajisan, keserakahan, bahkan semua sifat-sifat daging lainnya. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia ikuti mesbah syukur setiap pagi, yang rindu mendengarkan firman-Mu, yang rindu diubahkan. Ubahkan setiap kami. Mampukan kami berjuang sampai pada garis akhir Engkau menjemput kami. Kami mau melakukan yang terbaik, menghormati pengorbanan-Mu, dan tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia, karena Tuhan melihat hati dan sikap hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah Tuhan. Mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai hari ini kemanapun mereka melangkah. Dijagai langkah hidup kaki kami. Apapun yang kami lakukan, biar itu ada di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari ini, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan.
Tuhan memberkati juga untuk setiap mereka yang berkekurangan Engkau cukupkan. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, penyertaan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan juga Engkau terus memberkati untuk setiap mereka yang berkesusahan Tuhan. Engkau hiburkan, Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap persoalan di hidup kami. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Indonesia, juga perlindungan Tuhan sempurna, anugerah-Mu sempurna bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan, dijauhkan dari resesi, dari apapun Tuhan yang menimpa mungkin bangsa-bangsa lain. Tapi kami percaya kami akan melihat Indonesia dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.